Kita berusaha untuk menggali dan kembali menggali, ya. Berusaha untuk belajar dan kembali belajar. Karena bagaimanapun ilmu syariat itu begitu luas, ya. Ilmu syariat begitu unik, ya. Ilmu syariat begitu agung, ya. Maka kemudian dari saking luasnya, uniknya dan agungnya ilmu syariat, maka akan kita dapati beberapa hal yang terkadang di dalam pikiran kita itu tidak masuk akal. Dari hal yang telah beberapa waktu yang telah berlalu mungkin, kalau misalnya kita perhatikan, ada beberapa yang seharusnya bisa menjadi perhatian buat kita, menjadi sesuatu yang pelajaran buat kita, karena ibrah itu atau pelajaran tersebut itu tidak hanya berada di dalam majlis ta'lim, tetapi di semua tempat, ya. Makanya dalam satu makalah disebutkan al-hikmah dalatul mu'min. Hikmah atau satu pelajaran itu adalah satu barang hilangnya seorang mukmin. Maka ketika dia mendapati di mana hikmah itu berada, maka hendaknya dia mesti mengambilnya. Walaupun kemudian mengambil hikmah tersebut itu berada di suatu tempat yang tidak layak untuk diambil hikmahnya. Kok begitu Ustaz? Ya, saya kasih contoh. Ya. Ini dengan namanya Holwing, tahu Holwing? Holwing, tahu Holwing? Hah? Tahu Holwing? Satu tempat yang dipakai buat ente bisa berbuat dosa di situ, dan itu legal. Itu legal. Kau contohin begini Ustaz? Iya. Karena ada satu makalah, Arab tu syar la li syarrin bal li tawaqqi. Aku mengetahui kejahatan itu bukan untuk melakukan kejahatan tersebut, tetapi li tawaqqihi, untuk berhati-hati dari kejahatan tersebut. Wa man lam ya'lam syarr yaqa' fihi. Dan begitu juga barang siapa yang tidak tahu tentang kejahatan, lambat laut nanti dia juga akan berada atau melakukan kejahatan itu. Kan kadang ada ya orang berbuat jahat, ketika ditanya kenapa kamu melakukan kayak begini, lah saya kira ini nggak terlarang gitu. Oh saya kira ini nggak ngapa-ngapa. Mungkin kalau di sini, mungkin ya, entah ya, mungkin di sini dah, di satu tempat, ente godain perempuan yang bukan muhrim, mungkin sesuatu yang biasa di luar negeri itu, di luar negeri, godain harim yang masih belum muhrim bagi ente, ya orang asing. Di luar negeri mungkin legal, tapi di Indonesia jangan sekali-kali ente ngelakuin kayak gitu, karena hal tersebut adalah sesuatu yang sangat, sesuatu yang dilarang. Maka pengetahuan kita tentang tidak bolehnya melakukan hal itu adalah ilmu. Dan ilmu itu terkadang bisa kita dapatkan dari mana? Dari seseorang yang melakukannya yang kemudian terkena akibat dari perbuatan itu. Kayak ente tahu maling, mungkin pada awalnya maling itu mungkin barang legal. Ketika ente mengatakan atau belum tahu bahwa maling itu adalah sesuatu yang diharamkan. Tapi ketika orang yang maling, jambret sekarang ini lagi viral ya. Itu adalah sesuatu yang diharamkan, maka ente tahu itu diharamkan karena apa? Karena ada sesuatu yang menimpa orang yang maling tersebut atau yang jambret tersebut, yaitu hukum
hukuman. Makanya Arab tuh syarr la li syarrin bal litawaqi. Ya. Aku mengetahui kejahatan bukan untuk berbuat kejahatan tersebut, tapi untuk berhati-hati agar tidak melakukannya. Nah, itu pengambilan pelajaran. Pengambilan pelajaran dari seseorang yang melakukan kejahatan. Terlebih lagi kalau kemudian ibrah atau pengambilan pelajaran yang kita lakukan itu diambil dari orang yang melakukan sesuatu yang baik atau kebaikan. Nah, inilah makanya ilmu atau hikmah dalam satu bahasa yang mungkin sama saja, ya, notasinya tetap saja itu adalah satu barang hilangnya seorang mukmin. Maka ketika itu didapati oleh seorang mukmin, hendaknya dia mengambilnya. Mau di majelis taklim silahkan ambil, mau di tempat yang lain juga silahkan sama saja. Baik hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hampir berada di pertengahan bulan Sya'ban. Ya, sebentar lagi, mungkin beberapa hari lagi kita akan bertemu namanya nisfu Sya'ban. Ya. Berarti 15 hari lagi kita akan bertemu Ramadan. Ya. Nah, inilah yang mengapa saya bilang ilmu itu agung. Mengapa? Karena kadang-kadang ketidaktahuan kita lah itu yang menyebabkan kita tidak bisa mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu Ramadan. Ramadan itu ketika udah kenal Ramadan, yang dihitung bukan Ramadannya, lebarannya. Mengapa? Karena kalau misalnya kita berbicara Ramadan, maka konotasinya, ya, nada-nadanya akan keluar dari kita karena ketidaktahuan kita tentang Ramadan itu apa? Keluhan-keluhan. Keluhan-keluhan yang kalau menurut para guru-guru kita itu sesuatu yang sangat remeh. Ngapain ngeluh gitu. Ya kan, ya. Kadang kita kan ngeluh sama orang, ya, lalu dinasihatin, lu ngapain ngeluh? Kalau mau ngeluh begini nggak bakal selesai masalah lu. Ya. Nah, sama kayak Ramadan, kita ngeluh masalah Ramadan, padahal ngeluhnya kita sama. Di tahun-tahun yang lalu ketika Ramadan datang, begitu juga keluhan kita. Kenapa kok bisa begitu, Ustaz? Nah, keluhan itulah tidak diobati dengan caranya kita mencari tahu alias mencari ilmunya Ramadan. Nih. Yang sering kita tidak sadari kalau di bulan Ramadan itu adalah sesuatu yang sangat agung gitu. Bayangkan ya, dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niran. Nih. Barang siapa yang merasa gembira dengan datangnya Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari siksa api neraka. Kalau secara logika, kalau pakai akal, Ustaz ngapain? Ya. Satu perbuatan remeh gitu ya, bergembira doang, lalu dapat pahalanya, dapat balasannya, diharamkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari siksaan api neraka. Itu kan secara logikanya kita gitu. Tapi kalau menurut ilmu syariat, orang tidak akan mungkin bisa bergembira kecuali, nah ini dia, kembali lagi seperti saya tadi, kalau sudah mengetahui kadar dari apa yang dia gembirakan. Neng-neng yang di belakang sono, kalau lagi dilamar sama yang dicintain, gembira nggak? Gembiranya kenapa? Karena yang lamar yang demenin. Lah sekarang kalau misalnya bahasanya dilamar mayasin, bagaimana? Sin, ambil satu. Wah, demen Ustaz, enak aja, udah yang lain aja, jangan saya kan begitu. Ntar ngomong najis saya dapat dia, begitu kan ngomongnya. Karena apa?
Karena apa? Coba kayak begitu karena apa? Lah karena nggak demen sama Yasin. Maka begitu juga kita ketika Ramadan, kok bisa kayak begitu Ustaz? Wah, besok Ramadan kita nggak bisa ngopi pagi lagi. Ya Allah. Lah nanti Ramadan kita nggak bisa ngerokok lagi. Ya. Lah padahal kan puasa itu nggak seluruh hari itu kita berpuasa, betul ya? Emang berpuasa selama-lamanya enggak? Habis maghrib selesai lah, maghrib bisa ngopi lagi, masih bisa ngerokok lagi. Kenapa bisa begitu keluhannya? Mengapa bisa keluar keluhan model kayak begitu? Karena ketidaktahuan kita. Kalau kita tahu, kita akan mengetahui kadar Ramadan. Kalau kita tahu kadar Ramadan, kita akan mengagungkan Ramadan. Ketika kita mengagungkan Ramadan, maka kita tahu ketika datang Ramadan sebenarnya itu adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh kita sendiri. Coba bayangin, ente sholat sendiri, sholat asar di rumah sendiri, pahalanya ya sholat satu. Di masjid jamaah pahalanya berapa? Pahala jamaah berapa? 40. Oke, satu lagi. Pendapat para ulama, ini perbedaan pendapat ini. 27. Itu kalau dikerjakan di masjid berjamaah. Bayangkan satu kewajiban yang kita lakukan di bulan Ramadan, nggak usah pakai jamaah, satu saja kewajiban yang kita lakukan di bulan Ramadan itu pahalanya 27. 27 apa? 27 perbuatan yang sama, yang wajib tadi, yang kita lakukan di luar Ramadan. Nah, bayangkan kalau kemudian ente lakukan sholat yang wajib tadi itu secara berjamaah. 27 kali 27 berapa? Banyak deh. Gitu. Iya. Itu yang seharusnya kita menjadikan kita mengagungkan bulan Ramadan. Karena apa? Begitu banyak pahala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lah itu kalau masalah yang wajibnya tuh. Lah kalau masalah yang sunnahnya, lah sunnahnya yang kita lakukan di bulan puasa itu sama kayak kita melakukan sesuatu yang wajib, balasan pahalanya. Maka kalau model kayak begitu kita nggak bakalan ngeluh. Karena apa? Waduh, yang model kayak begini mah nggak bakalan datang tiap tahun kan begitu. Iya. Kok nggak datang tiap tahun? Iya, Ramadan pasti datang. Cuma pertanyaannya nanti setelah Ramadan mau datang kita masih hidup apa kagak gitu loh. Itu pertanyaannya. Iya. Ustaz, anak masih muda. Iya. Yang laki-laki bilang masih ganteng, yang perempuan masih cantik. Jauh dah dari mereka Israel, enak aja. Ente kira ente ganteng, ente cantik, lalu Israel nggak mau nyabut nyawa ente. Sama kalau udah nyampe mah main cabut-cabut aja kayak stop kotak kan gitu. Ya nggak ada tuanya, nggak ada mudanya. Kalau memang sudah ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa dimundurin, nggak bisa dimaju. Itu dari permasalahan pahala tuh. Balasannya sampai sebegitu rupa. Ditambah lagi ada namanya malam Lailatul Qadar. Wah, susah malam Lailatul Qadar mah. Bagaimana kita bisa dapetin malam Lailatul Qadar? Kalau Lailatul Qadarnya aja disembunyikan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu karena ini nggak tahu ilmunya. Kalau ente tahu ilmunya, insya Allah mudah dan gampang bisa mendapatkan pahala dari mendapatkan bulan malam Lailatul Qadar. Lah para ulama bilang gimana? Nggak perlu harus melihat dengan kepala kita sendiri, mata kepala kita sendiri, nggak perlu. Lalu bagaimana? Tinggal sholat isya berjamaah dengan taraweh
tarawehnya. Ya. Salat Isya, taraweh, kan taraweh itu ya. Ya. Taraweh itu jangan di awal-awal doang. Iya. Sama di akhir gitu ya. Apa di awal doang, akhir kagak sama sekali. Hah? Jangan di awal-awal, iya doang anget, iya anget-anget tai ayam kalau kata orang mah, iya. Tahu anget-anget tai ayam, iya kata orang Jatiasi. Kenapa kau tuh bilang tai ayam? Setelah karena tai ayam gampang banget dingin. Iya. Malam pertama, ya Allah itu masjid kalau bisa teriak, iya itu musola kalau bisa teriak, iya, minta tolong, dia minta tolong karena apa? Penuh. Iya. Tiap sudut semua orang ingin melakukan sholat taraweh. Iya. Yang 11 dah, yang 23 dah, di Madinah 36, terserah dah, nggak perlu main gotok-gotokan, silakan nanti mau pindah banyak-banyakin pahala, silakan. Sholat taraweh, kata guru kita, para ulama mengatakan kalau ente sholat Isya berjamaah, taraweh tuh, nanti subuhnya sholat subuh berjamaah, itu sudah dikatakan tuh. Sudah dikatakan apa? Sudah dikatakan menghidupkan malam pada malam tersebut. Kalau artinya kemudian pada malam itu, pada malam kita sholat Isya berjamaah dengan sholat tarawehnya atau sedikit dengan sholat tahajudnya, lalu dibandingin dengan sholat subuh berjamaahnya, walaupun kita nggak merasain bagaimana tanda-tanda malam Lailatul Qadar pada malamnya, kata para ulama cukup kita dikatakan sudah menghidupkan malam tepat pada malam Lailatul Qadar. Akhirnya kita sudah dapat pahalanya tuh. Pahalanya malam Lailatul Qadar gimana, Ustaz? Nah, kan kalau misalnya malam Lailatul Qadar itu kayak 1000 bulan. Ya. Kalau 1000 bulan itu lebih dari 83 tahun, 83 tahun semuanya isinya ibadah. Cukup udah dapat itu. Lah kalau kita sadari tentang hal ini, nggak ada lagi tuh keluhan-keluhan. Nanti puasa nggak bisa begini, nanti puasa nggak bisa begini, nanti puasa nggak begitu. Ya nggak ada. Karena apa? Tadi saya bilang karena tahu akhirnya bisa mengagungkan apa yang kita ketahui. Terlebih lagi dalam satu perkataan, satu hadis Nabi Muhammad SAW, fi Ramadan yuzadu fihi rizqul mu'min. Di Ramadan justru katanya rezekinya orang mukmin itu ditambah. Coba THR adanya kapan? THR nih yang kerja, Pak. Nah, selain Ramadan ada nggak THR? Nggak ada. Ya, THR kan adanya mau Lebaran. Mau Lebaran berarti Ramadan. Ya. Apa namanya? Pas buka apa namanya? Kalau di masjid-masjid, tajil. Tajil adanya kapan? Ramadan. Mana ada tajil bulan Rajab, nggak ada. Tajil adalah bulan Ramadan. Ente kalau misalnya pasangan muda, nggak usah masak, ente berburu tajil aja. Ada namanya apa? Biji salak, ada namanya es apa itu segala macam. Gerilya aja ke masjid-masjid, pakai buat buka, pakai buat sahur tuh. Nggak ada, justru malah sebenarnya kalau kita mengetahui dan menyadari di bulan Ramadan itulah sebenarnya Allah memberikan begitu banyak fadilah-fadilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, maka nggak heran kalau dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi itu membagi 3 bulan Ramadan. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idkun minan nar. 10 bulan 10 pertama dari bulan Ramadan itu turunnya rahmat.
Rahmat Allah turun tiap detik, mau di Ramadan nggak di Ramadan turun. Tapi turunnya rahmat di bulan Ramadan itu rahmat khassah, khusus bagi orang yang mau menghidupkan bulan Ramadan. Begitu juga ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi juga adalah pembebasan dari api neraka. Maka nggak heran kalau dikatakan Ramadan min Ramadan mukaffiratun bima bainahuma. Malam yartaqibil makabair. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, antara sholat dengan sholat, antara Ramadan dengan Ramadan, antara Jumat dengan Jumat, masing-masing itu semuanya adalah bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan selama tidak melakukan dosa besar. Apa dosa besar? Pacaran tuh dosa besar tuh. Oh, Dipal mau punya bini, punya anak ya. Kalau begitu menjadi tawa doang dia mah. Tawa kenapa, Pal? Ingat yang dulu satu. Ya. Ini Ramadan ya, Ramadan bukan nyari pahala tadarusan deh. Jadi dia pacaran deh. Cukup di bulan Ramadan, di bulan yang lain. Berarti boleh dong pacaran, bukan masalah bolehnya. Iya. Ente agungkan bulan Ramadan, pengagungan bulan Ramadan yang mungkin banyak yang tidak kita ketahui, ketika penggadaan tadi ya, digandangkan pahalanya sama dosanya juga digandakan tuh. Jadi kalau kita berbuat baik di Ramadan, pahala digandakan. Tapi berbuat dosa sama tuh. Dosanya digandakan. Itu konsekuensinya. Iya, sebab akibatnya yang harus kita tanggung. Nah, mudah-mudahan nih ya, mungkin sedikit yang bisa Ustaz jabarkan kepada kalian. Yang terlebih lagi adalah mari sama-sama persiapkan diri kita. Jangan jadikan apa yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya menjadi sesuatu yang akhirnya pada diri kita jadi remeh gitu. Karena apa jadi remeh? Karena ketidaktahuan kita tentang ilmu agama. Ini Ustaz contoh yang tadi nih ya. Itu siapa tadi yang seru minyak wangi tadi siapa? Siapa namanya? Adit ya, betul. Adit, kenapa nggak perempuan yang nggak dikasih coba? Ini ilmu nih ya, Ustaz kasih tahu. Kenapa perempuan yang nggak dikasih minyak wangi coba? Malu Ustaz, mungkin begitu ya. Tapi Ustaz bilang itu bukan malu, itu sebenarnya ilmunya yang kayak begitu. Kan bisa aja tuh kasih ke adiknya Yasin, itu kasihin tuh yang perempuan kasih seret kasih lagi ya ke Adit, lalu kasih ke saya, kan bisa. Tapi harus tahu perempuan justru nggak boleh pakai minyak wangi yang serbang. Atau serbang apa serbang? Yang gampang kecil. Justru dosanya itu di situ. Nah, banyak di antara kita yang nggak paham tentang itu. Maka justru ilmu itu di situ. Adit nggak mau ngasih yang perempuan minyak wangi karena apa? Bagi mereka itu hak tuh. Lah ilmu kalau misalnya nggak tahu, ya mungkin Adit ngatakan ya cuma aja kebetulan. Oke lah kebetulan, tapi itulah praktek dari ilmu. Yang kadang-kadang kita prakteknya nggak kita sadari. Ya, kayak aurat banyak tuh. Banyak di antara kira. Ente kalau misalnya di Bogor tuh, kan Bogor banyak orang ya, yang orang luar, terutama yang daerah-daerah kawasan Asia, Timur Tengah itu datang ke Bogor. Lah mereka mazhabnya beda, kadang-kadang mazhabnya ada mazhab Maliki, Hambali, beda dengan kita yang namanya kita Indonesia banyakan adalah mazhab Syafi'i. Mereka ketika mazhab Maliki, aurat mereka itu nggak dihitung dari dengkul. Nih ilmu nih ya. Tapi dihitung kalau aurat itu ya itu tuh. Kalau laki-laki ya itu
cucak rawonya gitu, dengan sarang-sarangnya itu namanya aurat. Kalau kita kan kagak ya, kita dari dengkul sampai pusar, di atasnya pusar, di bawahnya dengkul, itu aurat. Bagi laki-laki, maka semuanya yang tadi antara pusar dengan dengkul harus ditutup. Kalau nggak ditutup berarti kita membuka aurat. Lah kalau mazhab Maliki enggak, yaitu cucak rawonya dengan sarang-sarangnya, udah itu namanya aurat. Maka kalau udah ketutupan berarti udah tutup aurat. Makanya di Bogor ada kasus apa, orang sholat pakai celana pendek. Coba bayangin, orang sholat pakai celana pendek, lebih digusah, diusir sama orang situ. Kenapa? Lah nggak pakai, nggak pakai sarung, dikasih sarung. Akhirnya kasusnya sampai ke grup WA, sampai akhirnya kemudian ada yang menerangkan, Syekh, itu salah kita kalau misalnya kita nyuruh dia pakai sarung. Karena apa? Karena mazhabnya beda. Nah inilah ilmu, saya bilang begitu luas. Kalau ilmu yang begitu luas saja ya dari pengkiran kita, itu adalah sesuatu yang mungkin bisa mustahil bagi kita. Mau tiap hari ente majelis taklim juga belum tentu semuanya ilmu bisa dapetin. Mondok, ente mau bertahun-tahun mondok juga nggak semuanya ilmu bisa ente dapetin. Tapi mau bagaimanapun juga, kalau dalam permasalahan agama, maka ambillah yang penting dan betul-betul kita butuhkan untuk menegakkan agama kita. Kalau sekarang, nisbahnya, apa nisbahnya ini kalau bahasa kita? Eventnya adalah mau bulan Ramadan, maka ilmu tentang puasanya harus kita kuasai. Minimal adalah tahu apa yang dilarang dan yang bisa membatalkan puasa. Kapan mulainya puasa dan kapan berakhirnya? Apa saja yang bisa membatalkan puasa dan apa saja yang bisa membatalkan pahala puasa. Itu penting. Nah, maka mudah-mudahan mungkin sekelumit sedikit yang bisa kita bahas pada saat ini, tapi insya Allah akan bisa memberikan manfaat asal kita praktekkan. Karena mau bagaimanapun, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, al-masyakha laisa bil warasah wa inama hiya bi ta'allum wa talab. Menjadi seorang guru kan berarti seorang yang punya ilmu. Itu bukan dengan warisan. Nggak ada ente warisan jadi orang kiai, bapak ente kiai itu jadi kiai, enggak. Jangankan ente kiai, Habib, walaupun mungkin keturunan jadi Habib, bukan berarti kemudian ente jadi orang alim juga seperti Habib yang lain, enggak. Tetap saja dapatnya dengan apa? Mencari, datangnya dengan belajar. Maka mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang berguna dan bermanfaat bagi kita semua, hingga akhirnya kita bisa melaksanakan syariat kita dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan agama, bukan dengan tuntutan hawa nafsu kita. Mau seberapa keberadaan kita, mau seberapa tingkat kedudukan kita, ilmu agama tetaplah ilmu yang berdasarkan ilmu syariat dan sesuatu yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Bukan sembarangan sesuatu hal yang tersebut hingga kemudian menjadi sesuatu yang disembarangkan oleh kita, enggak. Tapi sesuai dengan apa yang ada telah diajarkan oleh para guru-guru kita. Amin amin ya rabbal alamin.